kalau kita nyentuh narkoba atau main narkoba ya separuh badan kita tuh memang harus ada di penjara, sudah pasti itu. Saya pakai narkoba dari tahun 98. Saya pernah 1 minggu full saya nggak tidur. Saya udah jatuh sangat hancur. Sampai saya punya kontrakan saya jual, mobil saya jual, sekarang rumah saya pun nggak keurus. Selamat datang di channel Inspirasi. Baik rekan-rekan, kita sekarang sudah berada di Lapas Perempuan Kelas 2A Tangerang. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah seorang warga binaan terkait tindak pidana narkotika. Tapi sebagai disclaimer awal bahwa baik nama, muka, dan suara akan disamarkan. Tujuannya adalah untuk hak asasi dan untuk melindungi keluarga dari masyarakat binaan di LPP Kelas 2 Tangerang. Oke rekan-rekan, baik kita akan sebut nama warga binaan ini adalah dengan sebutan Ibu Mina. Selamat siang Ibu Mina, terima kasih atas waktunya berkenan untuk menjadi salah satu narasumber di acara kami. Kalau berkenan kami mau tanya-tanya tentang tindak pidana yang menjerat Ibu. Kalau boleh tahu nih Bu, awalnya kenapa bisa terkena kasus narkoba itu karena apa? Saya pakai narkoba dari tahun 98. Dari tahun 98? Ya, dari semenjak saya SMA. Oke. Itu mungkin lebih ke pergaulan ya, atau mungkin rasa penasaran. Oke. Tapi nggak tahu juga sih, saya juga nggak habis pikir. Cuman karena memang dari dulu itu pergaulan saya memang lingkupnya seperti itu. Kalau boleh tahu di wilayah mana Bu? Tangerang. Di wilayah Tangerang. Kalau menurut Ibu sampai sekarang masih begitu nggak sih? Di Tangerang? Iya. Saya pikir ya. Masih. Kalau boleh tahu, bisa nggak Ibu ceritakan kira-kira narkoba apa Ibu? Narkoba apa yang pertama kali Ibu gunakan, kemudian rasanya seperti apa gitu? Dari 98 itu sebelum saya kenal sabu, saya obat dulu. Obat, ganja, inek, lalu sabu. Oh, berarti semuanya udah dicoba? Enggak semua. Kei saya enggak, heroin saya enggak. Okay. Karena saya tahu dampaknya lebih parah dari yang saya pakai. Oke. Yang pertama dipakai itu apa tuh? Obat. Obat ya. Kenapa dan bagaimana rasanya? Kalau obat ya, obat itu... Obat dalam artian apa nih? Obat? Boti ya, Oke. Apa ya, berani aja. Berani? Karena pakai obat itu bawaannya rasanya itu kita berani untuk... jangankan kita benarnya, salahnya pun kita selalu berani gitu. Oke. Untuk ribut lah atau apapun itu. Beda halnya sama ganja. Oke. Ganja mungkin lebih ke pendiam. Oke. Dia lebih ke senang menyendiri, happy, ketawa sendiri. Oh, ketawa sendiri. Oke. Nah, lain lagi dengan sabu ya. Kalau sabu saya pakai sabu mungkin sampai terakhir saya pakai sabu itu karena memang untuk kerja. Kalau boleh tahu sebelumnya kerja apa Bu? Saya marketing.
Marketing, oke. Saya marketing desain interior. Oke. Jadi untuk apa ya, spirit aja, untuk semangat aja. Tapi saya pakai narkoba itu hanya di saat saya memang lagi sendiri. Tidak setelah saya punya pasangan itu saya nggak pakai. Oh, berarti waktu punya pasangan Ibu nggak pakai? Saya pernah rumah tangga kurang lebih 9 atau 10 tahun, sama sekali saya tidak menyentuh itu. Selama 10 tahun tidak menggunakan? Tidak. Lah, bukannya katanya kalau narkoba itu ada rasa sakau, kemudian kepengen itu tuh selama 10 tahun emang nggak ngerasain itu? Enggak. Karena mungkin dari niat dari hati ya. Karena saya sudah punya nazar sendiri, punya niat sendiri kalau saya punya suami, saya berhenti semuanya. Oke. Kemudian begitu, mohon maaf Ibu, ketika berpisah dengan pasangan, apa motivasi awalnya sehingga Ibu kembali lagi ke barang haram tersebut? Eh, karena waktu saya punya suami, saya nggak mau membagi dosa saya dengan suami saya. Otomatis apapun yang saya lakukan, suami saya pasti menanggung dosanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, setelah saya pisah dengan suami, semua beban ada di pundak saya sendiri, termasuk orang tua saya. Semua beban ada di pundak saya sendiri. Dan saat itu saya nggak diajak orang, teman atau apapun, itu memang karena saya yang mencari. Mencari? Saya yang mencari, saya yang pengen. Oke, oke. Salah satunya untuk diet, saya pengen kurus. Kalau Menurut Ibu bahwa dengan menggunakan barang haram itu bisa kurus? Memang kurus. Memang jadi kurus? Turun Contohnya, berapa kilo tuh? saya pertama ketangkap itu saya 55 kilo timbangan saya. Tunggu. Pertama ketangkep? Ya, di 2022 akhir. 2022 akhir, oke. Sekarang timbangan saya jadi 72. Oke. Itu salah satunya untuk kurus, karena memang keturunan dari keluarga saya gemuk ya. Oke. Dan sisanya ya untuk semangat aja, untuk cari kerja, untuk kerja inspirasi aja. Tapi kan memang basicnya saya kan agak aneh gitu kalau hanya menggunakan alat itu, menggunakan barang haram itu untuk mencari semangat, kemudian untuk diet. Kan sebenarnya kan diet banyak cara yang lain. Kemudian Instan. apa? Instan. Nggak perlu olahraga. Itu pikiran jeleknya ya, pikiran sempit kita ya, pribadi. Jadi saya nggak suka olahraga. Oke. Saya nggak suka berkeringat. Oke. Tapi kalau pakai sabu itu keringetan pasti. Oke. Dan lalu karena dulu saya waktu di marketing, dulu saya pernah di provider. Jadi saya harus turun ke lapangan door to door. Jadi itu Jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? nggak kenal jam. Nggak kenal jam? Nggak kenal jam. Mulai kerja jam berapa? Mulai kerja pagi pasti. Jam 8? Jam 8. Atau jam 7? Jam 8. Jam 8. Jam 8 sudah harus ada di area. Dan pulang itu nggak kenal waktu. Kalau kita belum dapat, dulu bahasanya inputan ya, belum dapat inputan, belum dapat target, ya belum bisa pulang. Dari bosnya begitu? Ini enggak dari bosnya, cuman kan target. Jadi kalau mindset saya itu, kalau saya nggak dapat target, saya nggak dapat komisi, dan saya nggak bisa kasih yang lebih untuk keluarga saya. Memang motivasi awalnya adalah mencari uang buat keluarga? Iya. Kenapa motivasi yang baik itu kemudian akhirnya lari ke hal-hal yang seperti ini? Bukankah ada cara-cara lain? Bukankah ada penyemangat-penyemangat lain? Apa perasaan Ibu ketika, ya mohon maaf, ketika ditinggal sama suami, kemudian apakah tidak ada motivasi yang lain? Mungkin salah satunya juga mungkin ya broken ya. Oke. Broken karena pisah sama suami, merasa dihianatin, ya merasa dibohongin, diselingkuhin, dan apapun itu ya mungkin salahnya ya terjunnya balik lagi ke narkoba. Tidak bertahan dengan komitmen awal bahwa saya sudah mau berhenti. Tapi Ibu tahu nggak kalau Ibu kembali ke dunia itu konsekuensinya seperti apa? Sangat tahu.
Terus kenapa? Ya entahlah, sampai akhirnya terjadi seperti ini. Saya pun sebenarnya dari awal pun sudah tahu, karena di lingkungan saya bukan cuma saya, sebelumnya pun banyak yang sudah merasakan hal yang seperti saya rasakan saat ini. Jadi saya sudah tahu bahwa kalau kita nyentuh narkoba atau main narkoba, ya separuh badan kita tuh memang harus ada di penjara, sudah pasti itu. Wah, keren kata-katanya. Buat rekan-rekan inspirasi untuk diketahui bahwa bagi kalian yang mau coba-coba, apalagi yang sudah menggunakan narkoba, ketahuilah setengah badan kalian sudah ada di penjara. Tapi ketika ibu tahu itu, apa yang membuat ibu kemudian akhirnya biar deh saya tetap ke situ? Saya sempat salah jalan. Salah jalannya, saya itu kan hanya pemakai, hanya pengguna, kepentingan pribadi, Oke. untuk pemakaian pribadi, tidak untuk diperjualbelikan. Saat itu saya mungkin seperti ketitipan ya. Kenapa saya bisa sampai ketangkap di sini? Saya ada salah satu, mungkin katakan adik-adian ya, dia ketangkap dan ya, lalu dia mungkin mau memperjualbelikan narkoba itu, sabu itu. Lalu dia menitipkanlah ke saya, dan saya sudah tahu itu resikonya. Lalu ya akhirnya saya ketangkap. Saya nggak tahu kalau ternyata di belakang itu dia sudah merencanakan untuk nyepuin. Jadi sampai saya ketangkap pun itu bukan dari orang yang saya kenal, ya dari yang dititipinnya itu. Oke. Menarik soal ini. Terkait dengan bagaimana peredaran kemudian jaringan sampai sejauh ini, bagaimana modus operandi yang selalu digunakan teman-teman atau lingkungan yang memang menggunakan ataupun orang yang mengedarkan itu, yang setahu ibu itu gimana? Kalau yang setahu saya biasanya ya dari teman ke teman. Kalau misalkan saya mau mencari, ya saya tanya ke teman saya, ini belinya di mana? Nah, biasanya Dari mana dapat teman itu? dari yang memakai. Kan ibu makanya sendiri. Ah, Bagaimana bisa dapat teman itu? Memang ada grup WhatsApp? enggak, memang kita adalah beberapa yang kita kenal itu, kita tahu dia pemakai. Caranya gimana? Setiap orang pemakai itu pasti bisa membedakan. Setiap pemakai bisa membedakan. Membedakan orang itu pemakai atau tidak, pecandu atau bukan. Nah sekarang saya tanya, ibu sudah menggunakan beberapa barang haram itu. Bagaimana ibu tahu bahwa dia pemakai ganja? Kalau pada saat dia makainya, saya kalau untuk ganja sulit untuk dibedakan. Oke. Beda dengan sabu. Kalau sabu? Kalau sabu dari mata pun celong. Celong, oke. Celong mungkin ada seperti mata panda juga karena kita jarang tidur. Lalu dari pipi, dari muka itu pasti kempot. Oke. Virusnya bukan virus yang wajar. Jadi seperti orang sakit tapi bukan sakit gitu loh. Mukanya pun pucat. Itu kelihatan ya? Sangat kelihatan. Oke. Terus kalau boti? Kalau boti yang emosional, Saya juga temperamen. beda dengan boti. Kalau boti, perbedaannya dari yang orang itu biasanya kan pendiam, misalkan. Kayak saya misalkan saya pendiam, saya nggak bisa ngelawan. Tapi di saat saya minum obat itu, minum boti itu, saya bisa ngelawan. Oke. Tapi kalau misalnya ciri-ciri fisik itu kelihatan nggak kalau orang pakai boti? Kalau pakai boti saya kurang bisa membedakan, karena saya mungkin lebih lama di sabu. Berarti kalau sabu itu memang betul-betul matanya celong itu ya? Ya, karena itu yang saya alamin. Oke. Itu efeknya berapa lama sih? Efeknya, kalau untuk efeknya, misalkan hari ini saya pakai 2 malam paling saya nggak bisa tidur. Kalau itu bagus ya barangnya kan. 2 malam saya nggak bisa tidur dan saya nggak bisa makan. Nggak mau makan. Nggak mau makan? Iya, karena tenggorokan ya memang kering, kayak panas dalam aja, nggak bisa nelan. Oke. Tapi setelah 2 hari itu apa yang dirasakan? Tidur makan. Oke. Tidurnya karena kita berapa malam nggak tidur. Iya. Jadi imbasnya setelah itu basian bahasanya. Iya. Setelah itu ya
tidur mulu. Lah tapi kan ibu bilang gunakan sabu ini untuk supaya semangat. Ya. Terus kan ada efek setelahnya itu. Di mana semangatnya? Makanya saya nggak pernah putus. Oh, setiap hari supaya efek tidurnya itu tidak, jadi nggak mau jadi kurus ya? Kurus banget saya perbedaannya dulu. Makanya di saat saya tidak membutuhkan, sudah merasa sudah cukup dalam arti kata untuk target saya, kerjaan saya, ya udah saya istirahat. Saya istirahat dulu. Saya istirahat mungkin 2-3 hari saya tidak makai, baru saya makai lagi. Saya pernah 1 minggu full saya nggak tidur. 1 minggu full. 1 minggu full saya nggak. Itu rasanya gimana sih, Bu? Rasanya itu apa ya? Ya rasanya udah nggak jelas aja. Dan ketika dalam proses 1 minggu menggunakan terus, kemudian teman-teman sekitar yang memang menggunakan itu tidak ada yang ngingetin? Atau misalnya ada kayak orang kayak ngelihat dia nggak pakai gitu, ada nggak yang ngingetin gitu? Ada? Ada pasti. Saya punya salah satu teman saya perempuan, dia tidak makai, merokok pun tidak. Jadi dia sering nasihatin saya, tapi saya nggak bisa dinasehatin, itu jeleknya saya. Ya gue suka ya gue jalanin, jeleknya saya di situ. Dan makanya sekarang saya terima resikonya. Nah, dalam proses kurang lebih 20 tahun itu ya, selama ini gimana sih cara-cara yang ibu tahu untuk mendapatkan barang itu tuh gimana? Sekarang di online juga ada. Online? Ya, Wow, gimana caranya? di IG yang saya tahu ya. Oke. Cuman itu untuk orang-orang tertentu yang paham. Untuk orang-orang tertentu yang paham, jadi dia pakai akunnya mungkin, saya juga nggak ngerti ya, akun fake. Tapi dia selalu bikin di story-nya dia. Kalau di IG itu story IG-nya ya, bukan di posting ya. Oke. Jadi dia kayak macam ada bahasa-bahasa yang orang awam tidak mengerti. Contohnya? Contohnya pin ready, Oke. mapping. Oke. Terus penggunaan kalimatnya seperti apa tuh? Kalau saya sih belum pernah. Kalau untuk beli online itu saya belum. Tapi yang ibu tahu, kalau bilang pin ready itu bahasanya seperti apa tuh? Ya sabu ready. Enggak, maksudnya kan dia bikin di story. Nah, story-nya terus dia bikin hanya tulisan pin ready gitu aja. Hanya itu aja sama gambar permen lollipop. Oke. Itu dia buat di Instagram. Iya. Kalau yang seperti On map. ready on map itu? Ya itu bahasanya seperti itu. Untuk tahu di mana lokasinya? Ya nanti si pembeli itu nge-DM dia. Si pembeli nge-DM dia, jadi mereka transaksi lewat message ya. Oke. Ya, seperti itu. Itu tahun berapa modus seperti itu? Saya rasa sudah lama seperti itu banyak. Udah lama ya? Sudah lama, semenjak ada sosmed. Cuman kalau saya mengetahui itu, sebelum saya ketangkap itu saya sudah tahu. Cuma saya belum pernah. Saya kebetulan waktu saya di luar Makai itu, saya nggak jorok, dalam arti kata saya pakai ke orang tertentu yang saya benar-benar kenal, benar-benar saya percaya. Lalu saya pakainya pun sendiri di rumah. Yang ibu percaya itu sudah ditangkap atau masih di luar? Dia masih di luar. Masih di luar sampai sekarang. Ibu kenal dia berapa lama? Beberapa tahun lah. Menurut ibu, selain dari modus online, kalau dia modus konvensional, yang selama ini ibu jalanin tuh yang seperti apa sih? Pembelian. Untuk Oke. pembelian sabu itu. Iya. Jadi kayak saya hubungin teman saya nih, gue mau dong. Terus dia tanya mau paketan berapa. Oh, ada paketan-paketannya? Iya, Oke. paketannya. Kalau untuk sabu, paketan paling kecilnya 02 itu 200. 02 maksudnya? 200 paketannya. Oke. Atau ya Sprempi 04. Sprempi, oke. Setengahnya itu STNK setengah. Oh, setengah maksudnya STNK namanya ya? Ya bahasanya. Oke. Itu kalau dulu ya saya kan nggak tahu harga, pokoknya saya ada duit saya beli, saya nggak tahu harga murah mahal itu saya nggak tahu. Oke. Kalau setengah itu dulu saya beli di 6,5, 650 apa 700 gitu saya lupa. Oke. Kalau untuk 1G di paling murahnya di 1.300.000. 1.300.000. Ada nggak perbedaan-perbedaan harga di masing-masing penjual tuh?
Ada Ada ya? takaran dan harga. Gimana kita tahu takarannya bagus? Takarannya bagus, biasanya kalau saya kan nggak punya timbangan, jadi saya takarnya itu biasanya kalau saya dari sendok ya. Dari sendok yang saya gunakan itu misalkan dari sedotan atau apapun itu. Kalau misalkan bagus, misalkan lebih dari berapa sendok. Kalau jelek ya kurang dari berapa sendok itu, kayak gitu. Oke. Terus terkait dengan kan udah beli nih, ya kan dapat barangnya. Kemudian apakah ibu datang ke tempat itu atau diantar atau ada cara-cara lain? Nah, itu biasanya gimana tuh? Kalau datang langsung saya nggak pernah. Saya nggak pernah datang langsung. Biasanya saya diantar. Diantar. Artinya kan sebutannya ditempel. Iya, bahasanya ditempel. Diantar tapi nggak langsung ke rumah saya. Misalkan dia kirim gambar ke saya nih, kirim gambar sama kirim peta. Misalkan saya tempel nih di bawah pot. Misalkan dia tempel di bawah pot, nanti dia kirim kasih tahu ke saya. Udah ditaruh di bawah pot. Lokasinya di saya ambil kayak gitu. Biasanya pagi, siang, sore atau malam? Eh, Atau begitu kita beli langsung datang barangnya atau nunggu atau gimana? Oh berarti sistemnya begitu beli langsung datang. ada uang ada barang. Jadi kalau yang nggak punya duit jangan coba-coba pakai narkoba. Yang ada ya hancur. Jangankan yang nggak punya duit, yang punya duit juga jangan dong. Iya, memang apalagi yang nggak punya duit, gitu kan. Makanya kebanyakan orang terjerumus itu yang banyak hutang lah, inilah, itulah untuk pakai narkoba. Ya kalau lu nggak punya duit ya udah lu jangan pakai. Pernah ada kejadian seperti itu? Banyak. Nah terus gimana dong dia bayarnya? Adalah cerita dari teman saya sampai dia harus gadai jual handphone atau gadai motor hanya untuk barang seperti itu. Tapi sampai proses selama 20 tahun ya, kurang lebih 20 tahun itu Bu ya. Apa kekecewaan yang paling Ibu rasakan ketika menggunakan itu? Dampaknya sekarang ya yang saya rasakan itu ya hancur semuanya. Jujur sampai saat ini orang tua saya, ibu kandung saya, karena almarhum bapak saya sudah tidak ada. Ibu saya sampai detik ini tidak tahu saya di penjara. Sampai detik ini. Tahunya nggak? Tahunya saya ada di suatu tempat kerja. Berarti selama kurang lebih di sini sudah berapa lama Bu? Kurang lebih saya di penjara 2 tahun. Sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun nggak pernah telepon-telepon? Hampir jarang. Hanya hari-hari tertentu semacam lebaran. Alasannya kerja. Ya, Kemudian keluarga terdekat? ada adik saya, kakak saya semuanya tahu. Oke, pernah jenguk? Alhamdulillah enggak. Anak pernah. Anak pernah. Anak berapa kalau boleh tahu? Anak saya 2, yang pertama perempuan, dia tinggal di Bekasi, dia sudah rumah tangga. Yang kedua laki-laki, dia kelas 3 SMA, dia di Bekasi juga. Pernah Ibu ajarkan untuk menggunakan? Saya bajingan, saya nggak benar, tapi saya nggak mungkin ngajarin anak saya, nggak benar juga dong. Maksud saya dia pernah tanya? Nggak. Nggak pernah tanya. Dan dia tidak pernah melihat, dia nggak pernah tahu. Atau Ibu pernah lihat? Kayaknya kan Ibu bisa melihat nih orang-orangnya begitu. Ibu melihat bagaimana? Kalau saya insya Allah saya percaya dengan anak saya, karena kalau kita untuk didik anak, kalau kita terlalu mengekang pun itu salah. Nah, nanti dia malah timbulnya penasaran. Saya cuma didik atau kasih tahu anak saya. Terakhir di 2 minggu yang lalu dia kunjungan ke sini, saya cuma kasih tahu, Dede jangan sampai pakai narkoba ya. Cukup Bunda aja yang rasain di sini. Nggak enak di penjara itu, Dek. Jauh dari keluarga. Jujur pertama saya ketangkap, hampir 1 tahun saya nggak ketemu anak saya. Anak saya menikah yang pertama pas saya ada di Polres. Anak pertama saya perempuan, itu saya benar-benar hancur. Saya benar-benar hancur karena gue memimpikan untuk hadir di acara anak gua gitu loh, di acara anak aku yang benar-benar memang anak pertama perempuan menikah.
saya sebagai ibu kandungnya nggak hadir. Rasanya seperti apa? Hancur banget. Itu semua karena kesalahan saya. Dan dia pun nggak datang untuk minta restu dari saya. Entah dia marah atau dia kecewa dengan saya pun nggak tahu dulu ya. Sampai saya terbang ke lapas, sampai saya tahu berita dia hamil dan dia mau melahirkan, pun dia nggak pernah nanya kabar saya ataupun ngunjungin saya. Sampai akhirnya pada saat saya di sini, saya dirawat. Kebetulan memang saya punya penyakit, asam lambung saya sudah kronis dan saya pernah dioperasi batu empedu saya sudah diangkat. Jadi memang saya nggak bisa kecapean, nggak bisa banyak pikiran, pasti saya sakit. Mungkin dari situ dia tahu kabar saya dirawat, lalu dia datang bawa anaknya, bawa cucu saya. Ya mungkin saya merasa berdosa, saya merasa bersalah, apalagi anak saya yang cowok. Jadi saya nggak bisa mendampingi mereka. Beberapa tahun saya ada di penjara ini, saya nggak bisa mendampingi mereka. Terutama yang saya pikirkan ibu saya. Kenapa sampai detik ini saya nggak ngasih tahu mama saya? Karena mama saya sakit, mama saya stroke. Jadi saya lebih baik saya menahan sakit saya, menahan sedih saya, menahan beban saya sendirian karena emang ini karena kesalahan saya. Saya nggak mau memberikan beban ke mama saya yang mengakibatkan mama saya fatal gitu. Makanya saya lebih baik tahan di sini. Untuk keluarga yang lain, mungkin mereka sibuk atau mungkin mereka apa saya nggak tahu. Ya, saya positive thinking aja. Yang penting saya ada anak-anak yang masih menguatkan saya. Selama proses 1 tahun, 2 tahun di penjara, kira-kira hal apa yang membuat ibu merasa bahwa saya udah jatuh, saya udah di posisi yang paling buruk, di posisi yang paling jelek? Apa yang membuat ibu kemudian berpikir bahwa hal ini harus berubah? Saya udah jatuh sangat hancur. Sampai saya punya kontrakan saya jual, mobil saya jual, sekarang rumah saya pun gak keurus. Karena semua itu ya gara-gara narkoba. Karena narkoba. Jadi yang sekarang ada di mindset saya, yang ada di pikiran saya, nanti kalau saya bebas, saya akan membayar semua yang sudah saya buang waktu ini. Saya akan membalas semua, dalam arti kata saya akan menebus semua dosa saya ke orang tua saya dan ke anak-anak saya, ya karena kelakuan saya, karena ulas saya. Saya akan memperbaiki semuanya, termasuk ekonomi keluarga saya hancur semuanya ya karena ulas saya. Termasuk saya mau menebus dosa saya sama anak saya, karena anak saya selama ini nggak saya dampingin gitu kan, dari sekolah apapun itu, yang dari kecil dia selalu dengan saya, lalu tiba-tiba saya jauh dari dia. Dan saya beruntungnya punya anak, alhamdulillah dia benar-benar kasih semangat buat saya. Sampai dia mau datang kemarin pun saya telepon dari wartel, saya kasih tahu, Dede mau kesini sama siapa? Sama teman Dede. Emang teman Dede tahu Bunda di penjara? Tahu. Dede emang nggak malu? Kenapa Dede harus malu? Dia bilang, Bunda kan salah di mata hukum. Tapi apa mereka tahu alasannya Bunda kenapa? Saya benar-benar bangga sama anak saya, jalan pikirannya. Dan itu yang membuat saya benar-benar semangat untuk jadi lebih baik lagi di kemudian harinya. Tapi kembali lagi, selama ibu make, pernah kepikiran sakau? Kepikiran ada rasa takut untuk sakau atau nggak kebayang tuh, bodo amat deh kalau sakau, pernah nggak kepikiran?
Kalau untuk saya pribadi sih enggak. Karena makanya saya sangat menghindari, dan sekalipun saya dikasih gratisan yang namanya heroin, kayak atau apapun itu, saya nggak mau. Karena itu dia pasti sakau, dia pasti nyandu, dia pasti efeknya itu benar-benar berbahaya. Selama proses 2 tahun di sini, upaya rehabilitasi apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya pernah ikut di sini, ikut rehab sehari-hari. Saya sekolah rehab, saya dikasih materi untuk caranya bangkit, untuk caranya bisa menghindar dan bisa menjauh dari narkoba. Lalu setiap harinya saya pergi ke musola, pengajian, siraman rohani. Ya, saya mengisi kekosongan, mengisi hari saya di sini dengan kegiatan-kegiatan. Dan di posisi itu apakah Ibu yakin bahwa narkoba itu adalah jawaban ketika Ibu lagi sibuk nggak? Apakah narkoba jadi jawaban ketika membantu Ibu? Apakah barang haram membantu Ibu ketika menghadapi hal-hal sibuk nggak? Nggak, Nggak ya? nggak. Salah. Untuk diketahui rekan-rekan, kalau ada kalian, teman kalian, keluarga kalian, atau siapapun di sekeliling kalian yang mengatasnamakan untuk membantu produktivitas, itu adalah bohong. Jadi harus hati-hati, jangan sampai terjebak. Karena penyesalan selalu datang di akhir. Maka pencegahan adalah jawaban terbaik untuk sobat-sobat inspirasi. Di poin akhir nih Bu, saya mau tanya, kira-kira apa lagi yang mau disampaikan sama teman-teman supaya tidak terjebak, jadi satu pembelajaran, kemudian jadi satu barrier supaya tidak ada orang-orang selanjutnya setelah Ibu. Berkenan disampaikan. Saya pribadi mau kasih pesan untuk semuanya yang di luar. Jangan pernah sekalipun ada pikiran ataupun niatan untuk mencoba, apalagi menyentuh yang namanya narkoba. Karena bukan cuma diri kita saja yang dirugikan, tapi keluarga dan sekitar kita pasti akan terkena dampaknya dari ulah kita. Jadi jangan pernah berpikiran sedikit pun untuk bermain narkoba. Karena percayalah, separuh badan kita pasti di penjara. Sepintar apapun bermain narkoba, yakin nggak akan bisa lolos dari jeratan hukum. Itu saja. Keren. Sekarang saya mau tanya, apakah narkoba buat Ibu menjadi semakin produktif? No, No. Apakah narkoba membuat Ibu semakin pintar? sangat tidak. Bodoh sekali. Bodoh. Apakah narkoba membuat Ibu punya banyak teman? Tidak juga. Tidak juga, berarti mungkin ada? Mungkin. Mungkin. Teman yang seperti apa? Yang sefrekuensi. Sefrekuensi. Yang membawa kita ke tempat hal-hal yang jauh lebih buruk. Oke. Apakah narkoba kemudian membuat Ibu menjadi punya banyak uang? Kalau untuk pemakai, tidak. Hancur yang ada. Kalau pengedar? Pengedar mungkin sesaat banyak uang ya. Kita garis bawahi, hanya sesaat. Berarti sesaat mungkin dia punya uang. Tapi setelah itu, seperti Ibu bilang tadi, setengah badannya Ada di penjara. Ya. Itu sudah pasti. ya. Apakah narkoba bisa buat Ibu menjadi dekat sama keluarga? No, nggak sama sekali. Jauh dengan keluarga, jauh dengan Tuhan. Jadi rekan-rekan inspirasi, narkoba bukan jawaban untuk dekat dengan keluarga, punya uang, punya karir yang bagus, punya teman yang banyak, itu bukan jawabannya. Maka narkoba hanya ilusi dari sebuah nafsu. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Sayangi badan kita, sayangi keluarga kita, terutama sayangi masa depan kita. Itu saja. Luar biasa. Terima kasih Bu atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih kepada Lapas Perempuan kelas 2A Tangerang sudah memberikan waktu buat kami untuk bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan supaya tidak terjerumus pada hal-hal narkoba. Akhir kata, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang terakhir, jangan lupa share supaya ilmunya tidak diam di kalian.
Hormat buat kawan-kawan semua.